Halo, di video ini saya akan menjelaskan tentang mutasi genetik, mutasi gen. Sebelumnya kita belajar dulu dari tokohnya, ya. Yang pertama yakni Thomas Hunt Morgan tahun 1866 sampai 1945. Ini lukisan dari beliau. Dia memakai subjek penelitian yakni berupa Drosophila melanogaster atau ya, kita bisa lihat di lalat ya, lalat buah yang kecil-kecil yang biasanya memakan buah. Dia menyatakan bahwa kromosom Y yang tidak membawa gen apapun pada jantan, gen apapun yang ada di kromosom X meskipun dominan atau resesif akan diekspresikan. Gitu ya. Seperti diketahui kalau betina wanita itu kromosomnya ada XX gitu ya. Kalau pada laki-laki itu XY. Jadi katakan Y ini itu tidak ada gen. Jadi gen apapun dari induknya itu akan diturunkan ke anak laki-laki walaupun dia tidak dominan, artinya resesif gitu ya. Jadi dapat dikatakan bahwa penyakit-penyakit yang disebabkan oleh genetika rata-rata lebih banyak diderita oleh laki-laki anak atau anak laki-laki gitu ya, karena gen Y ini tidak membawa gen apapun. Tokoh yang kedua yakni Hermann Joseph Müller tahun 1920, sama dia memakai lalat buah atau Drosophila yang disertai dengan sinar X. Ternyata DNA kalau diberi sinar X itu mengalami mutasi. Jadi dia mengatakan bahwa pendapatnya mutasi yang terjadi pada sel tubuh atau somatik tidak akan membawa perubahan pada keturunannya. Sedangkan mutasi yang terjadi pada sel gamet kebanyakan mati atau letal sebelum dilahirkan atau sebelum dewasa, gitu ya. Jadi sel somatik ya sel dalam tubuh. Kalau sel gamet itu contohnya pada sel sperma dan ovum, gitu ya. Jadi sel sperma sama ovum ini yang termutasi itu akan diturunkan ke anaknya. Sedangkan sel tubuh seperti kanker kulit, kanker paru-paru dan sebagainya yang diderita oleh sel somatik itu tidak akan ditularkan dari induk ke anaknya, kecuali mutasinya terjadi di sel gamet yaitu di sperma dan ovum. Kemudian kita bahas kenapa sih pakai Drosophila melanogaster dalam bidang genetika kan gitu. Dua penelitian yang ditemukan oleh Joseph Muller dan Han Morgan itu kan pakai Drosophila melanogaster atau lalat buah gitu ya. Keunggulannya apa? Yang pertama dia mudah dipelihara gitu ya. Dia cukup dikasih buah-buah busuk dia bisa tumbuh gitu ya. Siklus hidupnya pendek 12 hari ya. Jadi lebih mudah untuk dipelajari. Bayangkan kalau kita mempelajari genetika dengan subjek manusia, di mana untuk satu menjadi dua itu dia butuh waktu 9 bulan gitu ya. Kalau ini dia cukup pendek ya, siklus hidupnya cuma 12 hari gitu. Jadi nggak terlalu lama dalam penelitian. Jumlah melimpah dan mudah didapat. Jadi kalau jumlahnya banyak itu kan lebih mudah menggambarkan atau representatif dalam suatu penelitian gitu. Kalau jumlahnya sedikit kan tidak mewakili gitu. Yang keempat, keturunan yang didapat dalam jumlah besar gitu. Jadi lebih banyak menggambarkan tadi representatif. Kemudian jumlah kromosomnya relatif sedikit karena kromosom yang sedikit adalah lebih mudah untuk dipelajari dan memiliki giant kromosom. Nah ini penting. Giant kan berarti kromosom. Jadi kromosomnya besar, lebih mudah diamati. Kemudian ternyata kromosom ini juga sedikit, jadi lebih mudah untuk diamati ya. Yang keenam, perbedaan sifat keturunan dan induknya dapat dikenal dengan mudah ya. Antara betina dan jantan dapat dibedakan dengan mudah. Dari mana? Dilihat di sini ya. Ini bagian posterior, bagian bawahnya dia yang betina lebih banyak, sedangkan pada jantan posteriornya dia lebih sedikit. Seperti itu. Ya. Kemudian kita bahas tentang mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi merupakan perubahan pada sekuens basa DNA. Sekuens basa mana? Sekuens basa nitrogen. Yang sudah dipelajari di video sebelumnya, DNA itu kan ada basa nitrogen, gula pentosa, sama gugus fosfat. Yang mengalami mutasi itu di basa nitrogennya, yaitu ya adenin, guanin, sitosin, dan timin. Perubahan pada sekuens basa DNA akan menyebabkan perubahan pada protein yang dikode oleh gen. Ya, sekali lagi protein itu kan dalam bahasa Latin artinya utama. Sel itu 70% sampai 80% itu tersusun atas protein gitu. Mutasi dapat menguntungkan atau merugikan bagi sel. Macamnya kita bahas di sini ada banyak, cuman yang kita bahas cuma sedikit aja, yaitu silent mutation, point mutation, sama frame shift mutation. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, silent mutation. Silent mutation atau mutasi tidak nyata atau namanya mutasi netral. Jadi ada 3 nama, silent mutasi, mutasi tidak nyata, dan mutasi netral.
merupakan perubahan sekuens basa yang tidak menyebabkan perubahan aktivitas pada produk yang dikodok oleh gen. Ya. Jadi dia mengalami mutasi tapi tidak mengalami perubahan pada produknya, gitu ya, produk gen. Muncul akibat satu nukleotida diganti oleh nukleotida lain, terutama pada lokasi basa ketiga triplet kodon mRNA. Jadi disebut dengan triplet itu 3. Jadi bahasan RNA ini akan dibaca menjadi bahasa asam amino. Jadi kayak seperti sandi gitu ya, seperti sandi Morse, di mana peluitnya gini-gini, benderanya gini, itu hurufnya A dan sebagainya gitu ya. Ini bahasa RNA itu juga punya bahasa sendiri, namanya triplet. Triplet seperti ini, AAC, ini akan dirubah menjadi bahasa asam amino. Fenilalanin. Fenilalanin ini akan membentuk suatu protein gitu. Kalau kalian belajar biokimia, protein itu tersusun atas asam amino gitu. Jadi RNA diterjemahkan menjadi bahasa asam amino. TAC menjadi AUG, dia dibaca menjadi metionin. Yang disebut dengan triplet nukleotida itu yang 3 ini, 3 bahasa nukleotida. Dan yang tadi sel mutasi itu terjadi pada mutasi yang terakhir nomor 3. Ini kan harusnya AAG, harusnya kan AAC, UUG dibacanya fenilalanin. Di sini mengalami mutasi di triplet kodon nomor 3 yang harusnya AAC menjadi AAG, diterjemahkan menjadi UUC. UUC ternyata masih dibaca sama, ya ini fenilalanin kan nggak ada. Jadi dia mengalami mutasi tapi tidak mempengaruhi pada produk akhir yang dikode oleh gen tersebut. Sama-sama dibaca fenilalanin. Jadi seperti itu. Kemudian mutasi yang kita bahas yang kedua, yakni poin mutasi atau mutasi titik. Ini berbeda sama sel mutasi atau mutasi tidak nyata atau mutasi netral tadi. Pada mutasi titik merupakan mutasi yang melibatkan penggantian satu pasang basa, substitusi basa, di mana satu basa pada satu titik sekuens DNA diganti dengan basa yang berbeda. Ini berbeda kalau tadi kan rata-rata pada triplet kodon nomor 3. Kalau ini dia acak gitu ya. Bisa nomor 1, bisa nomor 2. Jadi misalnya seperti ini. Ada kodon basa nitrogen AgCGT. Nanti akan berpasangan dengan GGCGT gitu ya. A ini berubah menjadi G. Di contohnya ini. Biasanya mutasinya AgCGT di mana adenin ini berubah menjadi G, guanin, GGCGT. Itu ya. Contoh dari poin mutasi. Kemudian TCGCA, T-timin berubah menjadi sitosin. Gitu. Ini namanya poin mutasi atau mutasi titik. Mutasi titik ini dapat menyebabkan tidak terjadinya pembentukan protein atau terbentuknya protein abnormal. Jadi beda kalau di sel mutasi itu mengalami mutasi tapi tidak mempengaruhi protein. Kalau poin mutasi ini mempengaruhi protein yang dibentuk. Bisa 2 kemungkinan. Yang pertama proteinnya abnormal, terbentuk protein tapi proteinnya abnormal. Kemudian yang kedua itu tidak terbentuk protein. Kenapa? Karena ada codon stop. Itu. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, nonsense. Nonsense itu artinya tidak berarti. Tidak berarti kenapa? Karena terbentuk codon stop. Ya, ada codon stop namanya AUG. Ya, AUG ini codon stop sehingga tidak bentuk protein. Di sini disebutkan kalau terbentuk protein itu harus ada glisin. Ini GLN itu dari glisin. Harus ada glisin sejumlah 7. 3 ada 7 ya, ada glisin baru terbentuk protein. Ternyata ada mengalami mutasi di mana di sini ya posisinya sitosin berubah menjadi timin. Timin dibacanya itu UAG. Jadi berarti dia codon stop, tidak terbentuk asam amino. Akibatnya tidak terbentuk protein gitu ya. Ini contoh dari nonsense gitu. Harusnya kan untuk membentuk protein glisinnya yang warna merah ini 7, sedangkan ini hanya terbentuk 3 glisinnya, otomatis tidak terbentuk protein. Ini namanya nonsense, tidak berarti tidak terbentuk protein. Pada kasus poin mutasi ada namanya missense. Missense itu terbentuk protein tapi abnormal. Ini contohnya, untuk membentuk suatu protein dibutuhkan his. His itu asam amino namanya histidin. Itu sejumlah 7 histidin gitu ya. Ternyata ada mengalami mutasi di sini. CAT histidin dibacanya, ternyata adenin mengalami mutasi berubah menjadi CCT, dibacanya prolin. Di sini masih terbentuk protein, cuman harusnya histidin 7, di sini histidinnya cuman 6, satunya prolin. Di sini terbentuk protein tapi abnormal. Jadi tahu ya bedanya antara
nonsense dan missense. Nonsense itu tidak terbentuk protein, missense terbentuk protein tapi abnormal. Contohnya ini pada missense itu pada anemia sel sabit. Jadi dia terbentuk eritrosit, cuman bentuknya sel sabit gitu, tidak normal gitu ya. Harusnya sel darah merah itu kan normalnya seperti ini, konkav, kompak gitu ya. Di bagian ada bagian jeglongnya, ini ada 6, dikatakan itu ada Mg, magnesium yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Sel darah merah kan fungsinya untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh kan gitu. Cuman anemia sel sabit ini nggak ada tengahnya, nggak ada Mg-nya, sehingga dia tidak mampu untuk mengedarkan oksigen kan gitu. Anemia kan dikatakan orangnya tidak oksigennya tidak terdistribusi secara merata gitu karena dia bentuk sel sabit. Ini juga cukup merugikan karena nanti akan terbentuk ini tidak rata gitu kan. Pembuluh darah itu kan seperti kapiler, vena itu kan dia mengedarkan untuk darah-darah gitu ya. Cuma kalau bentuknya sel sabit dia akan tidak bisa masuk karena pembuluh darah ini kan kecil, terutama pembuluh darah yang paling kecil pembuluh darah kapiler gitu. Jadi dia tidak bisa mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Akibatnya orangnya mengalami anemia. Gitu. Ini terjadi perubahan mutasi protein hemoglobin. Jadi untuk membentuk hemoglobin itu butuh sebanyak 147 asam amino. Tapi pada anemia sel sabit ini ada mutasi pada asam amino nomor 6, di mana adenin berubah menjadi timin. Jadi dirubah jadi salah baca, aslinya harusnya glutamat berubah menjadi valin. Kemudian terakhir ada frame shift mutation. Dapat berupa delesi, del itu artinya penghilangan, atau insersi, insert berarti masuk. Ya, hilang, bisa masuk. Kerangka sandi reading frame shift menyebabkan perubahan asam amino. Contohnya penyakit Huntington, penyakit sel saraf yang disebabkan adanya penyisipan basa tambahan. Ya. Jadi frame shift itu bisa masuk atau bisa penghilangan. Pada mikroorganisme, mutasi erat kaitannya dengan resistensi dan perubahan patogenitas. Resistensi terhadap antibiotik dan bahan kimia, pada bakteri. Perubahan patogenitas pada mikroorganisme pada protein membran luar. Jadi saya kemarin yang tadi di slide sebelumnya kan saya lebih mencontohkan mutasi yang merugikan pada manusia. Mutasi itu ternyata banyak menguntungkan pada manusia, tapi malah justru merugikan pada kita ya. Di mana itu ada bakteri yang dia resisten terhadap antibiotik ya. Jadi dia menguntungkan ke bakteri tapi kan merugikan ke kita gitu ya. Kemudian ada resisten terhadap patogenitas seperti itu. Jadi kebanyakan mutasi banyak diuntungkan oleh bakteri sedangkan adanya mutasi malah justru merugikan ke kita manusia. Kemudian ada berbagai bahan yang menyebabkan mutasi. Apa saja? Ada 3, fisik, kimia, dan biologis. Fisik berupa sinar X, sinar gamma, dan sinar UV atau ultraviolet. Kimia berupa asam nitrat, benzopiren, aflatoksin, dan pewarna akridin. Pada biologis, contohnya pada virus. Kita bahas yang fisika. Fisika ini ada namanya timin dimer. Jadi katakan pada fisika itu kan gelombang ya, sinar X, sinar UV, sinar gamma, dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan pada DNA itu kan ada timin. Timin-timin yang berdekatan itu akan menyebabkan timin dimer gitu. Jadi timin saling berikatan. Ini dapat menyebabkan kanker kulit kan gitu. Kalau sinar UV, UVA, UVB itu bisa menyebabkan kanker kulit. Jadi harus dihindari salah satunya. Kemudian yang kedua ini kimia, asam nitrat contohnya tadi kan ada asam nitrat, ada benzopiren, kemudian ada akridin dan aflatoksin. Kita bawa satu contoh namanya asam nitrat. Dia menyebabkan adenin tidak lagi berikatan sama timin, melainkan adenin berikatan sama sitosin. Kenapa? Karena asam nitrat bekerja dengan menghapus atau menghilangkan gugus amina, sehingga sitosin ini berubah menjadi urasil. Dan dia akan berikatan sama, dan dia akibatnya adenin itu akan menjadi hiposantin. Gitu. Jadi adenin berikatan sama sitosin. Kan harusnya adenin berikatan sama timin. Gitu. Hiposantin memiliki ikatan hidrogen sama dengan guanin. Oleh karena itu, sitosin berikatan sama guanin. Gitu. Sitosin berubah menjadi urasil akan berikatan sama adenin. Jadi gambarannya seperti ini. Ini sitosin, kemudian ini ada gugus amina, NH2. Karena ada asam nitrat,
ini akan dihapus gugus aminanya. Dia menjadi hiposantin tadi. Hiposantin itu memiliki struktur yang sama seperti guanin. Gugus amina ya seperti hiposantin memiliki ikatan hidrogen pada guanin. Jadi hiposantin ini G akan berikatan sama sitosin gitu. Pada adenin sama, dia asam nitrat akan menghapus gugus amina sehingga menjadi hiposantin. Hiposantin memiliki struktur sama seperti guanin. Jadi guanin harusnya adenin berikatan sama tinuin, karena gugus aminanya lepas, akibatnya hiposantin memiliki struktur seperti guanin yang nanti dia berikatan sama sitosin. Kalau sitosin ini berubah menjadi urasil timin. Harusnya sitosin itu kan berikatan sama guanin. Cuman karena ada asam nitrat, gugus aminanya lepas, di mana sitosin berubah menjadi urasil. Urasil ini sama dengan timin. Jadi timin, urasil akan berikatan sama adenin. Gitu. Terima kasih. Berikut materi tentang mutasi gen, semoga bermanfaat.